agak sembab. Nah, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Budi Satria, Ibu Heni Apriani SPD. Yang saya hormati Ibu Rija Hayati selaku narasumber kita dalam hal webinar kita sore ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar lainnya yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti presentasi webinar hari ini. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar kita di sore ini. Tak lupa pula kita panjatkan puji syukur pada tuntutan acara yang akan dibawakan oleh Ibu Rija. Namun sebelumnya kita berikan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Heni Apriani SPD untuk memberikan Dan tak pula lupa pula kita sampaikan salawat berengkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang ada di webinar ini mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber, Ibu Rija Hayati, yang selaku juga guru penggerak sesan di dalam dunia pendidikan kita. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka acara ini saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk mengikuti acara webinar ini dengan penuh semangat, dengan penuh apresiasi yang besar. Mudah-mudahan apa ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini akan bisa kita terapkan dan kita apresiasikan untuk ke siswa kita, terutama ke dalam dunia pendidikan. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat. Salam hebat. Waalaikumsalam. Oke, kalau begitu Bapak Ibu guru hebat yang sudah berhadir di ruangan webinar kita ini, sebelumnya saya banyak mengucapkan terima kasih untuk peluangan waktunya. Jadi Bapak Ibu ibu-ibu yang sudah hadir di sini, mungkin kita sekedar sharing sih kalau bahasa saya. Jadi saya tidak menggurui ibu-ibu semua atas apa yang akan saya sampaikan nantinya. Ini yang akan saya sampaikan apa yang pernah saya dapat ketika saya belajar. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, saling mendukung, berkolaborasi demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah yang kita cintai ini. Motivasinya belum motivasi yang berasal dari dalam diri mereka, masih motivasi yang berasal dari luar. Karena motivasi itu karena ada sesuatu gitu, makanya mereka melakukan. Dan ternyata disiplin itu bukan seperti itu. Ketika disiplin itu mampu kita ciptakan, tetapi yang muncul adalah disiplin intrinsik atau motivasi intrinsik tadi. Motivasi yang berasal dari dalam diri mereka. Bukan disiplin karena takut akan hukuman. Selanjutnya setelah disiplin positif. Baik Bu Rija, coba saya tanggapin ya masalah. Halo. Iya Bu. Mem Farida ini, dengar ya suara, masuk ya suara saya ya? Masuk Bu, masuk. Oh ya,
masalah hukuman dan konsekuensi, saya sedang menerapkan sekarang konsekuensi ketimbang hukuman. Contoh, misal anak lagi terlambat jam pelajaran saya, itu konsekuensinya saya suruh kalau terlambat dia harus menjelaskan kenapa dia terlambat dalam bahasa Inggris. Jadi ketika saya sampaikan kenapa mereka saya beri konsekuensi daripada hukuman, ternyata banyak anak-anak itu mengatakan bahwa ini lebih apa ya, membuat mereka menjadi lebih ini apa ya, ketimbang dikasih hukuman gitu. Mereka akhirnya bisa berbahasa Inggris. Mereka kalau terlambat tuh harus nyiapin, jadi berkurang gitu intensitas ketika mereka terlambat dalam pelajaran pertama bahasa Inggris. Karena saya kasih konsekuensi gitu. Oke, Mem Farida, Ya. cukup? Halo? Ya, Mem, cukup, Mem. Atau ada lagi? Iya, cukup. Udah itu aja. Oke. Izin saya menanggapi pernyataan dari Mem Farida. Apa yang sudah Iya. Mem lakukan saat ini sudah merupakan tindakan ke arah yang restitusi tadi. Mem tidak lagi Oh, restitusi ya. Mem tidak lagi Hukuman ya. Mem tidak lagi menerapkan hukuman, karena hukuman itu pada dasarnya tidak akan merubah anak ke hal yang lebih positif gitu. Malah mereka nanti malah mereka ujung-ujungnya atau akhirnya macam mengolok-ngolok gurunya juga gitu. Bukan menjadikan kita sebagai guru yang lebih tegas, malah itu tadi mereka macam mengejek-ngejek kita dan sudah terbiasa dengan hukuman-hukuman tersebut, sehingga tidak muncullah nilai-nilai kebajikan atau nilai positif gitu ya. Dari Bapak Ibu yang ingin menanggapi, saya persilakan. Ini maksudnya keyakinan dari ke peserta didik apa guru ini? Oke, Bu Rija. Ya, Mem. Keyakinan kelas di sini atau peraturan kelas. Saya jelaskan sedikit ya, Mem. Maaf, keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, keyakinan atau kesepakatan itu adalah sesuatu hal, ide-ide, kebijakan yang dilaksanakan oleh murid, yang dilaksanakan oleh murid, tujuannya agar tercipta suatu kelas yang mereka impikan, kelas nyaman seperti apa yang mereka inginkan. Jadi itu keyakinan kelas yang kita laksanakan, dan itu ide-idenya dari mereka sih, Mem. Jadi tidak dari kita gitu. Kita membuka semacam komitmen. Iya, komitmen. Jadi tadi pertanyaan awalnya mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Karena kan selama ini kan peraturan. Iya, karena kalau saya tanggapin ini, kalau peraturan dia kan sistemnya dia tidak keinginan oleh semua pihak gitu, hanya satu pihak yang berkeinginan. Misalnya dalam kelas itu, misal wali kelas buat peraturan, dan peraturan itu tidak mungkin tidak semua peserta didik bisa mengikutinya. Tetapi kalau seperti tadi keyakinan kelas itu adalah keinginan mereka masing-masing untuk melaksanakan apa yang mereka inginkan gitu. Misalnya kelas itu harus bersih, kemudian jangan ada yang terlambat. Mereka buat komitmen diawali dari diri mereka sendiri gitu. Jadi memang lebih ke depan keyakinan kelas itu lebih bagus gitu ya. Karena anak-anak itu sendiri yang menginginkan itu gitu. Kelas harus bersih, tidak boleh ada yang ini gitu ya, jangan terlambat gitu ya Bu Rija, semacam itu ya Bu Rija. Terima kasih Mbak Farida. Iya. Sebelum saya menanggapi, dari ibu yang lain ingin mencoba menanggapi pernyataan tersebut. Oke, sedikit saya tambahkan ya Bu Rija. Kalau menurut saya, kalau peraturan itu memang menitik beratkan di mana adanya sebuah seperti kita wali kelas yang menentukan aturan itu, yang bisa aturan itu memang kembali lagi seperti kata Mem Farida, belum tentu anak itu sanggup melakukannya, tapi kena adanya yang namanya wali kelas mewajibkan, jadi dia keterpaksaan untuk mengikutkan peraturan itu.
Sementara kalau dia keyakinan, berarti kan memang dasar dari anak-anak itu sendiri yang menentukan apa tujuan mereka. Kalau mereka yakin, kemungkinan besar mereka pasti mampu untuk melakukannya. Itu pendapat dari saya ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Anita. Dari dua pendapat Mem Farida dan Bu Anita, saya sangat luar biasa sekali pendapatnya. Padahal baru belajar kita ya, baru buka modulnya, tapi pemahamannya saya rasa mantap sekali lah. Oke. Jadi seperti benar yang dikatakan Mem Farida dan Bu Anita, bahwasanya ya ketika kita selama ini mengatakan peraturan adalah macam suatu keterbasaan ya kan, tidak lahir dari dalam diri mereka ya kan, apalagi kita sebagai wali kelas kita mewajibkan gitu. Tapi kalau keyakinan kelas ini atau kesepakatan ini ya memang bersama-sama kita laksanakan, dan itu muncul dari ide-ide mereka sendiri gitu. Jadi muncullah mulailah penerapan pembiasaan budaya-budaya positif tadi. Dan untuk keyakinan kelas itu sendiri atau kesepakatan kelas, Bapak Ibu, ini bisa selalu kita tinjau ulang atau kita revisi. Apakah keyakinan kelas itu sudah terlaksana dengan baik atau masih ada yang belum gitu. Jadi itu masih bisa kita revisi, tidak hanya sekali kita buat keyakinan terus itu akan berlangsung baik, karena pada dasarnya mungkin pasti ada beberapa hambatan atau ada dari sekian murid masih ada yang belum bisa mengikuti keyakinan kelas tersebut, padahal mereka sendiri nih yang membuat ide-idenya gitu kan. Boleh Bu Rija, saya tanggapi. Boleh Mem. Kalau saya lebih kepada teman ya. Jadi saya posisikan kepada teman. Jadi tapi ada batasannya gitu. Kapan kita teman, kapan kita guru, ya kan? Kapan kita ibu gitu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, dia bisa ini dalam posisi apa ini Mem Farida menyampaikannya. Dari bahasa saya kan dia pasti tahu, dari gestur gitu. Jadi saya lebih kepada memposisikan diri saya itu sama anak-anak sebagai teman gitu. Kalau misalnya dalam kelas gitu kan, sejenak saya jadi guru, setelah itu jadi teman, apalagi dalam soal memberikan latihan gitu, supaya mereka lebih terbuka gitu, tidak takut gitu kan. Kalau misalnya apalagi bahasa Inggris kan, itu agak apa pelajarannya tidak banyak yang meminati. Tapi kalau saya terapkan itu, saya buat sebagai kayak teman kita belajar, mereka interest gitu. Selama ini kayaknya itulah. Ya kadang-kadang mungkin manajer lah kalau sebagai wali kelas ya, mungkin ya kayak manajer juga gitu. Ya itulah ada apa dia blended lah, di blended ya. Nah, demikian Bu Rija. Terima kasih Mem. Untuk Bapak Ibu yang lain ada lagi? Saya izin ya Bu Rija. Siapa dulu? Siapa dulu ini? Boleh raise Bu ini dulu. Boleh di raise nanti biar Kalau saya Bu Rija lebih terkadang teman, jujur penghukuman juga. Tetapi saya menerapkan misalnya si anak tuh tidak selesai tugasnya, misalnya PR, kita namanya guru ya juga manusiawi, ngikuti juga peraturan, di mana hukuman itu saya beri nggak memojokkan dia dan tidak menjatuhkan dia, supaya dia tetap menerapkan peraturan-peraturan yang di sekolah keinginannya. Setelah saya menghukum anak-anak itu, saya sambil mendekatkan diri sebagai teman apa dan kenapa bisa nggak ngerjain. Jadi nggak selamanya saya itu hanya memberikan hukuman, saya juga sebagai teman dari anak-anak, tempat mereka curhat, tapi saya